Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keseimbangan. Kami kelompok 4 akan memaparkan materi makroekonomi tentang keseimbangan 3 sektor. Nama saya Andi Fahira Nurwahida dengan NIM 9020121299. Nama saya Andi Kardinal dengan NIM 9021201108. Thank you. Watun Hasanah dengan NIM 902001201110. Halo, nama saya Surachmi Dayanti dengan NIM 902001200086. Jadi, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai aliran pendapatan dan pengeluaran. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Nah, selanjutnya saya akan membahas syarat keseimbangan. Pertama, keseimbangan perekonomian 3 sektor penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Kedua, pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, sehingga berlaku kesamaan seperti berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah S tambah T. Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional sebagai berikut. C ditambah I ditambah G sama dengan C tambah S tambah T. I tambah G tambah S tambah T. Dalam perekonomian 3 sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi, dan S dan T merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi 3 sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Nah, di sini kita juga membahas jenis-jenis pajak. Pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap seseorang wajib pajak. Contohnya, pajak pendapatan. Pajak tak langsung atau pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan pada pihak lain. Contohnya, pajak impor dan pajak penjualan. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pertama, pajak regresif, atau yaitu pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya sebuah pendapatan. Pajak proporsional, presentasi pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Ketiga, atau yang terakhir, pajak progresif, presentasi pungutan pajak bertambah tinggi sering meningkatnya pendapatan seseorang. Tujuannya mendapatkan hasil pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan. Next, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. YD sama dengan Y tambah T. Sehingga secara umum dapat dirumuskan, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebesar pungutan pajak tersebut. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang di berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi, di mana kecenderungan mengkonsumsi ini atau MPC merupakan rasio pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable, atau kecenderungan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional atau MPCY merupakan rasio pertambahan
konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional, atau biasa juga dalam perekonomian tiga sektor yaitu T sama dengan TY atau MPC sama dengan B. Maka delta YD sama dengan delta Y kurang T dikali delta Y sama dengan 1 kurang T delta Y. Selanjutnya yaitu kecenderungan menabung, di mana kecenderungan menabung di sini atau MPS merupakan rasio pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable, atau kecenderungan menabung marginal pendapatan nasional atau MPSY merupakan rasio pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional, atau dalam perekonomian tiga sektor T atau T sama dengan TY, maka MPS sama dengan 1 kurang B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Pada pengeluaran pemerintah, pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam pengeluaran pemerintah, ada beberapa penentu pengeluaran, yaitu pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima, kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Belanjaan yang lebih banyak, yaitu sebanyak G1. Langkah ini memindahkan fungsi G ke atas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi pembelanjaan pemerintah dari G1 menjadi G2. Selanjutnya, keseimbangan ekonomi dalam tiga sektor atau pajak tetap. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang pendapatan nasional, pajak, konsumsi, tabungan, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran agregatnya, dan keadaan ekonominya. Di situ dikatakan seimbang apabila pendapatan nasional yaitu sama dengan pengeluaran agregatnya. Nah, jika pendapatan nasional lebih kecil daripada pengeluaran agregat itu dikatakan ekspansi atau disebut kebijakan pemerintah memperbesar kegiatan ekonominya. Nah, kalau misalkan pendapatan nasional yaitu lebih besar dibandingkan pengeluaran agregat itu disebut kontraksi atau kebijakan pemerintah mengurangi kegiatan ekonominya. Selanjutnya, keseimbangan secara aljabar. Menurut pendekatan penawaran agregat ke permintaan agregat, keseimbangan dicapai ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, di mana konsumsi sama dengan 90 ditambah 0,60 Y. Tabungan sama dengan minus 90 ditambah 0,20 Y. Investasi sama dengan 150 dan pengeluaran pemerintah sama dengan 240. Maka pendapatan nasional sama dengan buka kurung 90 ditambah 0,60 Y tutup kurung ditambah 150 dan ditambah 240. Selanjutnya 0,40 Y didapat dari hasil 0,60 Y pindah ruas yang dikurang Y. Karena 0,60 Y pindah ruas, maka Y dikurangi 0,60 Y sama dengan 0,40 Y. Selanjutnya 480 didapat dari 90 ditambah 150 ditambah 240. Maka nilai Y atau pendapatan nasional sama dengan 1.200. Selanjutnya, menurut pendekatan suntikan kebocoran, di mana suntikan atau injection sama dengan bocoran atau withdrawal. Rumusnya, investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan ditambah pajak.
di mana 150 ditambah 240 sama dengan dalam kurung minus 90 ditambah 0,20 Y tutup kurung ditambah 0,20 Y. Hasilnya 0,40 Y tadi dipindahkan terus sama dengan 480. Maka hasil Y atau pendapatan nasional sama dengan 1.200. Ya, selanjutnya saya dari pemateri terakhir yang dimana multiplier dalam perekonomian. Yang pertama, multiplier bertujuan menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke tingkat keseimbangan dan terutama ke tingkat pendapatan nasional. Dan yang kedua, nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah penambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Ya, adapun rumus multiplier yang dimana delta Y sama dengan 1/1 kurang B atau dikali delta I atau delta Y sama dengan 1/MPS dikali delta I, yaitu untuk pajak tetap. Adapun delta Y sama dengan 1/1 kurang B tambah BT dikali delta I sama dengan untuk pajak proporsional. Adapun yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pendapatan pemerintah. Yang kedua, notasi pengeluaran pemerintah. Notasi untuk penerimaan pemerintah sama dengan T. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah pengangguran dan menstabiliskan harga. Dan yang ketiga, 3 keadaan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Dan yang dimana kita bisa memperhatikan gambar di samping tersebut. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, yang dimana rumusnya AE sama dengan AEF. Dan yang kedua, AE pengeluaran agregat sebenarnya. Dan yang ketiga, AEF sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment. Dan dapat kita lihat masalah pengangguran, yaitu masalah yang muncul karena pengeluaran agregat atau disebut AE berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment. Pendapatan nasional atau disebut Y nilainya berada di bawah pendapatan nasional potensial atau disebut YF. Dan adapun jurang deflasi atau kesenjangan deflasi muncul sebagai akibat dari adanya masalah pengangguran ini. Dan jurang atau kesenjangan deflasi adalah jumlah kekurangan pembelajaran agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi full deployment. Yang terakhir yaitu masalah inflasi. Pengeluaran agregat yang terjadi melebihi kemampuan dari perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Kondisinya, Y lebih besar YF terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan, menyebabkan sejumlah barang tertentu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebelum terjadi kenaikan harga berlaku. Dan yang terakhir, jurang kesenjangan inflasi terjadi sebagai bentuk kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi full employment yang menimbulkan kekurangan barang dan kenaikan harga.